pembimbing saya, Dr. Diskon MSI. Di sini saya akan mempraktekkan materi IPA tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan ya, di sini. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan sebuah peralatan. Ada botol plastik yang saya gunakan dengan label-label masing-masing sudah saya beri label, dan ada cangkir aqua yang sudah saya beri label juga. Di sini cangkir aqua ini saya akan nanti saya kasih tisu dan saya kasih kacang hijau. Oke, di sini juga ada kacang hijau ya, di sini ada kacang hijau bibit. Terus di sini ada deterjen, ada gunting, ada spidol, ada tisu, dan juga ada sendok. Nah, ini juga ada air dan juga ada wadah atau tekon yang saya pakai ini untuk mengukur air menjadi 1000 ml ya di sini. Jadi kita tahu untuk membagi air itu tadi menjadi 2, kita masukkan ke wadah yang ini menjadi 2. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan 1 sendok makan deterjen ya, deterjen bubuk. Di sini saya masukkan 1 sendok makan deterjen. Setelah itu kita campurkan air bersih ya. Di sini sampai 1000 ml. Di sini kita masukkan air sampai 1000 ml. Nah, di sini sudah sampai 1000 ml. Kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu terlebih dahulu agar deterjennya tercampur. Setelah kita aduk, kita bagi menjadi 2 ke larutan 100%. Kita bagi menjadi 2. Kita bagi menjadi 2 ya. Di sini kita lanjutkan lagi. Kita tambah air lagi sampai 1000 ml. Tambah air lagi sampai 1000 ml. Kita masukkan ke wadah yang berlabel larutan 50%. Kita bagi setengah lagi ya. Kembali di sini kita tambah lagi air sampai 1000 ml lagi. Terus kita masukkan ke label yang ketiga 25%. Kita bagi menjadi 2 lagi. Kita bagi menjadi 2. Kita lanjutkan kembali lagi. Kita tambah lagi air menjadi 1000 ml. Sudah itu kita bagi kembali ke wadah larutan yang keempat. Sampai lagi. Lanjutkan kembali ke wadah nomor 5 ya. Kita bagi menjadi 2 kembali. Kita lanjutkan. Ke wadah nomor 6. Kita bagi menjadi 2. Dan yang terakhir kita ambil air jernih ya untuk larutan kontrol. Terisi semua. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengambil biji kacang hijau. Sebelumnya di sini biji kacang hijaunya sudah saya rendam dan sudah saya pisahkan. Bibit unggul dengan tidak unggulnya sudah saya pisahkan ya. Di sini ini bibit unggul semua karena dia terendamnya tidak timbul ya. Kalau yang timbul tadi itu saya sudah pisahkan, itu bibit tidak unggul. Nah, setelah itu kita
masukkan satu persatu tisu di dalam cangkir gelas ini ya. Kita ambil tisu, kita lepit, kita masukkan ke dalam gelas satu persatu. Di sini sudah saya masukkan di gelas yang berlabel satu persatu. Sampai ke gelas terakhir ya. Sampai ke gelas terakhir. Sampai gelas terakhir ya, gelas kontrol. Setelah itu, di sini tadi sudah saya taruh tisu ya. Di sini sudah saya taruh tisu. Selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau, bibit unggul. Di sini dalam satu wadah itu 10 biji kacang hijau. Oke, di sini saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 4, 5, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ini kita lanjutkan 10 biji kacang hijau. Sampai ke wadah yang terakhir, label kontrol. Nah, setelah kita masukkan biji kacang hijau tadi ya, 10-10 dalam satu wadah itu 10-10 isinya. Setelah itu kita masukkan larutan yang sudah kita larutkan tadi ya. Deterjen yang sudah kita larutkan kita masukkan ke sini. 2 sendok dalam satu wadah. Oke. Kita masukkan. Larutan yang sudah kita cairkan tadi dan kita campur. Nah, untuk yang terakhir kita cuci dulu. Sendoknya kita cuci terlebih dahulu supaya tidak tercampur dengan deterjen. Yang terakhir kita ambil air bersih ya. Kita masukkan ke gelas yang berlabel kontrol. Sudah kita masukkan air. Setelah itu kita pisahkan dan kita tutup wadah-wadah ini tadi yang sudah kita masukkan biji kacang hijaunya. Kita pisahkan ke tempat yang lain ya. Ini saya pisahkan. Setelah saya pisahkan, di sini saya akan menutupnya dalam jangka waktu 24 jam ya, 1 hari. Nah, setelah itu nanti kita lihat apa hasil dari biji kacang hijau yang sudah kita kasih air deterjen dengan air jernih atau air yang berlabel kontrol ini tadi ya. Apakah dia akan tumbuh atau dia tidak tumbuh nanti ya. Kita akan tutup menggunakan kardus ya. Kita tunggu dalam jangka waktu 24 jam. Setelah itu kita tutup menggunakan kardus. Oke, kita tutup menggunakan kardus. Dan untuk kita mengetahuinya apakah dia nanti akan tumbuh atau tidak, kita lihat besok ya. Kita lihat besok apakah dia tumbuh atau tidak. Oke, sekian dari saya. Kita lanjutkan video yang kedua. Kita lihat untuk hari yang kedua dia akan tumbuh atau tidak. Dadah. Ya teman-teman, di sini sudah saya tutup memakai kardus dalam jangka waktu 24 jam. Nah, pagi ini saya akan membuka kardus yang sudah saya tutup ya. Nah, kita lihat di sini, kita akan membedakan atau mengukur perkembangan biji kacang hijau. Nah, ini sudah saya ini. Nah, inilah hasil
sudah saya campur larutan kemarin ya, larutan deterjen. Nah, di sini untuk cangkir yang kontrol, di sini sudah bisa dilihat ya. Di sini biji kacang hijaunya tumbuh ya, tumbuh. Terus di sini juga untuk larutan yang pertama itu yang 100%. Nah, 100% ini, larutan 100% ini biji kacang hijaunya ada sebagian yang tumbuh, ada sebagian yang tidak tumbuh ya. Bisa dilihat. Dan larutan seterusnya. Ini ada yang tumbuh dan juga ada yang tidak tumbuh. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mengukur biji kacang hijaunya ya. Kita tumpahkan biji kacang hijaunya ke tisu yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ada nah, di sini ada biji kacang hijau yang berlabel 1 ya, bisa dilihat. Nah, sini ada juga yang berlabel 50%. Ini sudah ada larutan deterjennya 50%. Nah, di sini yang 25%. Baik. Nah, di sini saya akan mengukur biji kacang hijaunya ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan mengukur dari label yang pertama, label 100% ya. Nah, sebelum saya mengukur, kita lihat terlebih dahulu di sini biji kacang hijau ini ada 10. Nah, untuk label 1, 100%, di sini ada 2 ya. 2 yang tumbuh mengeluarkan akar ya. Di sini ada 2. Nah, di sini saya akan mengukur untuk yang tumbuh. Oke, di sini saya akan mengukur untuk yang tumbuh berapa sentimeter, berapa milimeter. Oke, nah di sini sudah saya ukur. Di sini panjang akar kecambahnya di sini mencapai 1 mm ya. Kita tulis di sini untuk biji kecambah yang 1 itu mencapai 1 mm. 1 mm. Untuk biji kecambah yang kedua kita ambil lagi. Di sini mencapai 1,5 mm ya. Nah, ini ada perbedaan jadi di sini. Kita tulis dulu terlebih dahulu. Nah, untuk biji kecambah yang lainnya di sini ada yang tidak tumbuh akar. Di sini kita catat di dalam kolom ini kita catat 0 mm ya. Nah, di sini ada 8 biji kecambah yang tidak tumbuh akar ya. Kita catat di sini 0 mm. 0 mm. Nah, begitupun dengan biji kecambah yang label 2, 50% ya. 50%, di sini ada 10 biji kacang hijaunya. Nah, di sini ada 3 yang tumbuh akar ya. Dari 10 biji kacang tadi, di sini ada 3 yang sudah tumbuh akar. Nah, di sini yang 7-nya itu tidak tumbuh akar. Nah, di sini 7-nya tidak tumbuh akar. Kita ukur ya, untuk yang biji kecambahnya, biji kacang hijaunya untuk yang label 2. Sini kita ukur. Nah, di sini panjang akarnya di sini mencapai 2 mm. 2 mm. Untuk yang 50% ya. 2 mm. Kita lanjutkan untuk biji kacang hijau yang kedua, panjang akarnya. Di sini panjang akarnya sampai 3 mm ya. 3 mm. 3 mm. Selanjutnya untuk biji kacang hijau yang ketiga, yang tumbuh akar. Nah, di sini bisa kita lihat pertumbuhannya ya. Di sini sampai melebihi dari 3 mm. Di sini sampai 4 mm. 4 mm. Nah, untuk biji kacang hijaunya yang 7-nya tidak mengeluarkan akar, di sini saya catat 0 mm. 0 mm. Oke, di sini saya lanjutkan kembali ya untuk yang label 3. Itu ada. Oke, kita akan ukur untuk label yang ketiga ya. Ini ada 5 mm. Untuk label yang keempat ada 10 biji kacang hijau. Nah, di sini pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang label ketiga. Di sini mencapai 5 mm. Nah, kita lanjutkan lagi untuk label yang kelima. Nah, label yang kelima ini di sini lebih tinggi ya. Nah, itu mencapai 5 mm juga. Lanjut untuk label yang keenam. Nah, di sini untuk label yang keenam ini lebih tinggi lagi ya akarnya karena larutan deterjennya itu lebih dikit dibandingkan dengan label yang 100%. Tuh. Kita lihat ya. Mencapai 6 mm. Nah, untuk yang terakhir ini label ketujuh ya, label kontrol yang saya kasih air jernih. Nah, di sini perubahan dari beberapa wadah ini, di sini bisa terlihat ya. Di sini yang dalam wadah yang kontrol ini biji kacang hijaunya tumbuh semua.
milimeter. 2 milimeter. Yang kelima ya. Yang kelima ini 1 milimeter. 1 milimeter. Yang keenam, nah di sini lebih tinggi. Di sini mencapai 3 milimeter. 3 milimeter. Terus yang ke-7 di sini mencapai 1 milimeter. Milimeter. Lanjut di sini mencapai 2 milimeter. Yang ke-9 mencapai 1 milimeter. Yang ke-10 mencapai 1 milimeter juga. Nah, di sini selesai sudah saya mengukurnya. Saya masukkan kembali ya ke wadahnya dan kita lihat untuk perkembangan hari kedua. Ya, kita diamkan selama 24 jam kembali. Kita lihat perkembangannya besok. Apakah biji kacang hijaunya akan tumbuh lebih panjang atau tidak ya? Kita lihat. Teman-teman, di sini saya akan melakukan pengamatan hari kedua ya. Setelah kita tutup memakai kardus selama 24 jam ya. Nah, di sini kita buka ya. Kita buka. Nah, di sini sudah pengamatan hari kedua, perkembangan pada biji kacang hijau. Nah, di sini kita lihat apakah biji kacang hijaunya itu akan tumbuh dengan sempurna ataukah tidak ya. Nah, begitupun dengan yang mana garis satu ya. Nah, di sini label 1 ini 100% karena kemarin juga sudah kita kasih larutan deterjen, itu larutan murni ya, deterjen murni. Nah, kita lihat hasilnya, apakah dia akan tumbuhnya sempurna, tumbuh semua dari 10 biji kacang hijau itu atau tidak. Baiklah, kita akan melihat, kita susun terlebih dahulu. Ya, kita susun terlebih dahulu. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini saya akan menyusunnya. Nah, di sini label yang 7 itu kontrol saya taruh di akhir ya. Nah, oke. Nah, ini hasil dari pengamatan hari kedua. Bisa kita lihat ya, dari label yang pertama itu ada tumbuhnya dari 10 biji kacang hijau. Kalau kemarin itu ada berapa itu yang tidak tumbuh ya. Nah, hari ini ada tumbuh di antara 10 biji kacang hijau itu ada 3 yang tidak tumbuh ya. Nah, begitupun dengan label yang kedua, di sini yang tidak tumbuh hanya 1 ya. Nah, terus yang ketiga, di sini dia tumbuh semua, tapi di antara biji kacang hijau itu ada yang tumbuh sempurna, ada juga yang tidak tumbuh sempurna. Begitupun dengan label yang kelima, label yang kelima apa yang keempat? Yang keempat ini ya. Nah, label yang keempat di sini begitu sama dengan label yang ketiga, karena di sini ada yang tumbuhnya sempurna mencapai, kayaknya kalau saya lihat dari sini itu mencapai bisa 6 mm ya, 6 mm. Nah, tapi yang selebihnya itu ada yang masih mencapai 1 mm karena efek dari larutan deterjen tadi yang sudah kita campur. Nah, begitu pun dengan yang kelima. Yang kelima di sini dia tumbuh akarnya ke atas, tapi tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada pun yang tidak sempurna ya. Nanti kita hitung berapa yang sempurnanya dan berapa yang tidak sempurnanya. Nah, begitupun dan seterusnya ya sampai larutan kontrol. Nah, di sini larutan kontrol ini dia sempurna semuanya. Di sini dia sempurna semuanya karena kenapa? Di sini kan kita menggunakan air jernih ya, tidak menggunakan air larutan deterjen ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa kalau kita menggunakan larutan deterjen, tumbuh-tumbuhan, hewan itu akan punah. Nah, tapi kalau kita menggunakan air bersih, nah di sini dia akan subur, tumbuhnya subur ya. Dia tidak membekas di tisu. Nah, tisunya bersih, tidak membekas. Nah, kalau yang di sini dia membekas. Tuh ya, dia membekas. Dia luntur. Warnanya dari kacang hijau itu luntur. Nah, ini perbedaannya. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran pada biji kacang hijau ya. Yang pertama kita akan mengeluarkan biji kacang hijau. Kita keluarkan, kita hitung tingginya berapa ya. Yang subur dengan tidak subur kita hitung. Nah, di sini ini untuk larutan pertama. Ini untuk larutan kedua. Nah, ini untuk larutan kedua. Larutan ketiga kita hitung berapa jumlah ataupun tinggi dari kacang hijau. Untuk larutan keempat kita hitung ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada yang tumbuh sempurna dan ada yang tidak tumbuh sempurna. Ada yang panjangnya mencapai 7 mm, ada yang mencapai 2 mm, ada yang mencapai 3. Adapun yang masih tidak tumbuh. Padahal kemarin sudah saya bedakan ya, sudah saya pisahkan bibit unggul dengan bibit tidak unggul. Karena efek deterjen, jadi kacangnya tidak tumbuh. Nah, oke. Ambil menggunakan sendok. Oke, nah.
sini kita hitung ya, kita hitung bareng-bareng berapa tinggi panjang biji kacang hijau. Oke, untuk yang pertama kita ukur yang label pertama ya, dengan deterjen 100%. Nah, di sini kita ukur terlebih dahulu. Nah, di sini dia mencapai 8 cm, 8 mm. Ya, nah, 8 mm. 8 mm. Nah, untuk yang kedua, nah di sini tidak tumbuh. Nah, tidak tumbuh ya, karena di sini kita menggunakan larutan deterjen 100% di sini. Yang memang larutannya itu full deterjen. Tidak ada ya, kita di sini cuma ada hanya ukuran 0 mm. Untuk yang kedua, ketiga, kita ukur lagi. Di sini kita ukur. Nah, di sini lebih panjang ya. Di sini mencapai 10 nih, 10 mm. 10 mm. Terus untuk yang keempat. Nah, di sini dia hanya mencapai 2 mm. 2 mm. Lanjut yang kelima. Nah, di sini dia mencapai 7 ya, 7 mm. 7 mm. Lanjutkan untuk menghitung biji kacang hijaunya yang ketujuh ya. Di sini kita ambil. Nah, di sini dia tidak tumbuh ya, dia tidak timbul akar ya di sini. Kita masukkan di sini 0 mm. Lanjut untuk yang biji kacang hijau yang ke-8. Nah, di sini dia juga tidak tumbuh akar ya. Di sini kita menulisnya di kolom, di sini kita buat 0 mm. Yang ke-9. Nah, dia di sini tumbuhnya akarnya dikit sekali. Nah, dia di sini cuma dapat 1 mm. 10. Nah, dia cuma menyampai 3 mm. 3 mm. Lanjut untuk label kedua ya, 50%. Kita menghitung atau mengukur biji kacang hijaunya. Di sini ada satu ya, satu yang tidak tumbuh akar. Nah, di sini satu yang tidak tumbuh akar, kita tulis di sini 0 mm. 0 mm. Ini saya akan menghitung biji kacang hijau yang kedua ya. Nah, yang kedua di sini dia tumbuh tetapi tidak panjang akarnya ya. Karena mungkin efek larutan 50% tadi dari yang deterjen itu ya. Nah, di sini tumbuhnya cuma mencapai 2 mm. 2 mm. Yang ketiga kita hitung biji kacang hijaunya. Nah, di sini saya akan menghitungnya. Di sini tingginya mencapai 1 mm. 1 mm. Yang keempat ya, yang keempat kita hitung lagi. Di sini dia mencapai 3 mm. 3 mm. Yang kelima kita hitung, kita ukur. Nah, di sini dia ada yang tumbuhnya agak panjang ya. Mungkin karena bibitnya juga bibit bagus, unggul kali ya. Jadi di sini tumbuhnya agak panjang. Di sini sampai mencapai 5 mm. 5 mm. Terus yang keenam. Nah, di sini yang keenam dia mencapai 4 mm. 4 mm. Yang ketujuh. Yang ketujuh dia mencapai 8 mm. Yang kedelapan dia mencapai di sini hanya 3 mm. 3 mm. Yang ke-9 dia mencapai 1 mm. Yang ke-10 di sini dia mencapai 3 mm. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung label yang ketiga ya. Nah, di sini biji kecambahnya, di sini dia tumbuh semua, ya sama dengan yang label yang kedua tadi, tetapi di sini dia tidak panjang ya, tidak teramat panjang. Ada 1 atau 2 di sini biji kacang hijaunya yang panjang. Nah, kita hitung ya. Oke, di sini kita hitung, kita ambil yang amat kecil. Nah, di sini dia hanya mencapai 1 mm. 1 mm. Terus yang kedua mencapai di sini 4 mm. 4 mm. Yang ketiga dia mencapai 4 mm juga. Yang keempat
Nah, di sini dia amat panjang, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nah, di sini dia mencapai apa ini? Ada yang mencapai 10 malah di sini ya. 10 meter. Terus mencapai 3 mm. Lanjut capai 2 mm. Mencapai 5 mm. 5 mm. Nah, di sini ada yang panjang ya. Di sini mencapai 8 mm. 8. Lanjut mencapai di sini tinggi akarnya mencapai 3 mm. Ke 10 mencapai 4 mm. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk label yang keempat. Nah, di sini label yang keempat, di sini biji kacang hijaunya di sini tumbuh ya, tumbuh juga. Nah, sekarang kita ukur. Nah, di sini mencapai 6 mm. Dia lebih tinggi. Mungkin karena larutan deterjennya lebih dikit ya, di sini dengan 25%, di sini 12,5%. Nah, dia lebih tinggi, mencapai 10 mm. Terus di sini, nah tuh lebih panjang ya, dia mencapai 10 juga. Lanjut 3 mm, 5 mm. Lanjut di sini dia mencapai 3 mm. 2 mm. Di sini mencapai 5 mm. Mencapai 4 mm. Mencapai 5 juga. Nah, sini ya, udah mencapai 10 biji kacang hijau. Nah, di sini kita akan mengukur label yang kelima ya. Label yang kelima, di sini dia tumbuhnya akarnya panjang-panjang. Ini tumbuhnya mencapai 10 mm. Di sini saya akan menghitung biji kacang hijau yang kedua. Nah, di sini dia mencapai 8 mm. Terus di sini ketiga dia mencapai 6 mm. Lanjut dia mencapai 5. Nah, di sini dia 5 juga. Mencapai 4 mm. Terus dia ada yang mencapai 3 mm. Ada yang mencapai 5 mm. Ada yang 1 mm. Ini ada bibit yang tidak gugur ya. Ada juga yang mencapai 8 mm. Lanjut kita akan menghitung di label yang ke-6. Nah, label yang ke-6 ini dia sangat sedikit sekali ya larutan deterjennya. Dia cuma menggunakan larut deterjen itu hanya 3,1%. Jadi makanya dari itu mungkin bibitnya karena deterjennya sedikit, jadi tumbuhnya dia ini ya bagus gitu ya. Nah, tuh tumbuhnya bagus. Beda dengan yang larutan yang sudah kita hitung tadi ya. Ada yang tidak tumbuh, ada yang tumbuh. Oke, kita akan menghitungnya, mengukurnya. Nah, di sini dia tumbuh sempurna ya. Nah, ada yang tumbuh sempurna, ada yang tidak. Dia mencapai 10 mm. Nah, di sini juga dia ada yang mencapai 10 juga. 10. Ada yang Nah, di sini dia mencapai 5. Nah, dia mencapai 8. Intinya bisa dikatakan sempurna ya, tapi tidak amat sempurna. Dia sampai 7. Terus 7 juga. Ini 10.
Nah, di sini ada yang mencapai 3. Nah, di sini ada 2 biji kacang hijau. Di sini saya akan mengukurnya bersamaan ya. Nah, yang satunya mencapai 5, yang satunya mencapai 3. Nah, untuk yang terakhir kita akan mengukur biji kacang hijau yang terakhir ini menggunakan larutan kontrol ya, air yang jernih. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini bisa dilihat tadi ya, biji kacang hijaunya dia panjang-panjang ya akarnya ya, amat sempurna sekali di sini tumbuhnya ya. Nah, di sini saya akan menghitungnya. Nah, di sini bibitnya akarnya mencapai 10 juga. 10. Terus yang kedua mencapai 8. 3, 8 juga. Ya. Nah, ini untuk penghitungan yang keempat. Yang penghitungan keempat ini juga mencapai 10 ya. 10 mm. Nah, di sini mencapai 10 juga. Panjang sekali ya, 10 mm. Mencapai 8 mm. Nah, di sini ada yang mencapai 7 mm. Terus, nah di sini juga mencapai 7 mm. Panjang ya. Dia mencapai 10. Ada yang mencapai 11 loh panjangnya. Nah, tuh nih, 11 mm. Dia panjangnya 11 mm. Nah, panjang ya. Ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Jadi di sini saya akan menyimpulkan ya teman-teman. Di sini kesimpulannya ya bisa kita lihat. Di sini untuk label yang pertama tadi ada biji kacang hijau yang tidak tumbuh sama sekali ya, tidak mengeluarkan akar sama sekali. Dan yang kedua, ketiga pun seperti itu, ada yang tidak menimbulkan akar. Nah, mengapa di situ tidak menimbulkan akar? Ada yang juga menimbulkan akar karena dia pengaruh deterjen tadi ya. Pengaruh deterjen tadi. Nah, contohnya kayak seperti yang di label yang pertama. Tadi yang pertama itu ada 3 yang tidak tumbuh sama sekali. Nah, itulah tadi efek dari deterjen untuk pertumbuhan pada tumbuhan atau hewan ataupun berkecambahan ini tadi ya, pengaruhnya tidak bagus ya, berdampak negatif ya pada tumbuhan tadi. Nah, begitupun dengan yang label 5, 4, 5, 6. Nah, di sini kalau label yang 4, 5, 6 tadi dia tumbuh, tetapi tumbuhnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna ya, efek deterjen tadi ya. Itu. Nah, beda lagi dengan yang larutan yang kontrolnya tadi menggunakan air bersih, dia tumbuhnya sempurna. Ada yang tumbuhnya tadi akarnya mencapai 10 mm, ada yang mencapai 11 mm ya. Itu tadi. Karena apa? Karena efek pengaruh air bersih itu sangat bagus untuk pertumbuhan-tumbuhan ya. Gitu. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin menanam ataupun ekosistem ya, ekosistem ikan bisa juga ya. Nah, di sini kita harus menggunakan air tawar kalau bisa, tapi jangan menggunakan air yang kotor ya. Nah, itu akan berdampak negatif kepada tumbuhan dan hewan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengamatan hari ini ya. Nah, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.